Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kita akan memulai ibadah doa Gereja Baptis Indonesia Margahayu. Tapi sebelumnya saya akan bacakan ayat firman Tuhan dari 1 Tawari 29 ayat 12 sampai 13. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengkokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Kita akan naikkan pujian, Ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu
Bapa kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk malam hari ini, malam yang indah yang terus Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami setiap hari. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami akan memulai ibadah doa kami. Tuhan yang terus menolong, Tuhan yang terus memberkati. Walaupun kami mengikuti masih di rumah kami masing-masing, tapi kami boleh bersyukur, boleh merasakan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah doa kami pada malam hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan pujikan sebab Dia hidup. Aku datang dan bersujud di hadapan Tuhan. Mari kita akan naikkan pujian ini. Penuhkanlah bejanaku. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa
Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Malam hari ini sebelum kita berdoa bersama-sama, kembali kita akan belajar firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal 138, dan pasal ini terdiri dari 8 ayat dengan perikop berjudul Nyanyian Syukur atas Pertolongan Tuhan. Dan kalau bicara mengenai syukur adalah atau suatu ucapan terima kasih yang sering kita alami setiap harinya. Sebenarnya ada 3 hal yang sering dibicarakan orang mengenai terima kasih ini. Orang bilang 3 hal yang susah untuk bisa kita katakan, yaitu maaf, tolong, dan terima kasih. Itu sering diperbincangkan orang, dan memang kenyataannya ini menjadi tantangan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Sangat susah sekali kita untuk bisa bilang maaf, dan juga untuk minta tolong kita juga sering tidak ucapkan tolong. Bahkan kalau kita seharusnya mengucapkan terima kasih pun kita tidak sampai terucap hal itu. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua untuk bersama-sama memahami kenapa bisa seperti itu. Kalau Mazmur 138 ini bicara mengenai nyanyian syukur, hal ini yang dialami Raja Daud saat itu, bagaimana dia bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya sehingga syukurnya sampai menjadi sebuah nyanyian. Dan kenapa terima kasih ini susah sekali untuk diucapkan seseorang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita coba cari di Google misalkan, kalau kita kan punya HP dan sangat mudah sekali untuk melakukan hal ini. Kita buka Google dan kita ketik aja mengapa orang susah mengucapkan terima kasih. Nah, di sana mungkin muncul banyak hal. Kalau Bapak Ibu lakukan itu, salah satunya dari apa yang dicoba sharingkan orang di Google ini, yaitu saya lihat ada salah satu artikel di sana yang membahas hal ini. Mereka bahas ada 5 hal yang kenapa orang susah untuk mengucapkan terima kasih. Nah, yang pertama dia uraikan adalah orang itu gengsinya cukup besar, jadi egonya itu besar sehingga merasa gengsi kalau dia harus mengucapkan terima kasih. Dan juga yang kedua dibahas, yaitu kenapa orang susah mengucapkan terima kasih, karena orang ini tidak, kecenderungannya tidak mau terima nasihat. Itu yang dibahas di sana. Kalau orang tidak merasa bahwa tidak perlu nasihat, atau dia merasa dirinya benar atau yang paling benar, ya susah untuk bilang terima kasih. Dan poin berikutnya dibahas mengenai orang itu tidak bisa mengucapkan terima kasih. Memang tidak bisa. Jadi kayaknya tabu untuk bilang terima kasih. Poin keempat, mereka bahas mengenai orang yang terlalu banyak tuntutan, yang dia sering menuntut
atau dia merasa bahwa harus ini, harus itu, harus ini, harus itu yang dia boleh rasakan atau dia terima, dia akan jauh untuk bisa mengucapkan terima kasih. Itu yang dibahas. Yang terakhir, yang memang yang kelima, dikatakan orang itu suka membenarkan diri sendiri. Jadi apapun yang dia lakukan, dia rasakan itu benar, dan orang lain yang lain itu salah gitu. Nah, orang yang PD-nya terlalu besar ini, bagaimana untuk bisa mengucapkan terima kasih ke seseorang atau orang lain? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang dibahas di sana. Banyak hal kalau kita mau cari tahu di Google untuk hal-hal yang mungkin kita bisa perhatikan bersama-sama. Nah, itu yang kita alami sekarang, yang kita rasakan hari ini, yang terjadi hari ini seperti itu. Nah, kalau kita bicara mengenai Mazmur ini, Raja Daud menulis ucapan terima kasihnya dalam 8 ayat yang semuanya menyatakan perasaan dia kepada Tuhan, yang mana Raja Daud sendiri alami di dalam kehidupannya, diawali dari saat dia menjadi gembala dan menghadapi hewan buas. Dia bisa mengalahkan singa dengan pertolongan Tuhan. Dan juga saat dia menghadapi Goliat, dia dengan pertolongan Tuhan juga bisa mengalahkannya. Saat Raja Daud mengalami pemberontakan anaknya Absalom, yang di ujung pedangnya dia pun masih terselamatkan. Ini semua menjadikan Daud ini begitu dekat dengan Tuhan. Dia pun menyadari akan pertolongan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupannya. Saat dia menghadapi maut, dia pun ditolong oleh Tuhan. Maka pasal ini pun ditulis oleh Daud. Mari kita baca bersama-sama ayat-ayatnya ya. Mazmur pasal 138 ayat 1 sampai dengan 8. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bersyukur kepadamu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan-Mu Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, sebab setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Itu yang ditulis Daud. Demikian
besar perasaannya atas apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupannya. Daud menyatakan rasa terima kasihnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bisa merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, sehingga kita pun selayaknya lah mengucap syukur, terima kasih kepada Tuhan atas pertolongannya. Kembali Bapak, Ibu, Saudara terkasih, 5 hal tadi yang coba kita pelajari dari apa yang orang bicarakan. Kenapa kita tidak bisa berterima kasih, mengucapkan terima kasih? Apakah hal-hal itu juga ada di dalam diri kita sehingga menghalangi kita untuk bisa menyatakan terima kasih kita kepada Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita coba rasakan di dalam kehidupan kita atas pertolongan Tuhan yang senantiasa Tuhan lakukan di dalam setiap langkah kehidupan kita, sehingga kita pun bisa menyatakan rasa kita, terima kasih kita, syukur kita kepadanya di dalam setiap doa-doa kita. Bapak, Ibu yang terkasih, kita siapkan hati kita bersama-sama untuk berdoa. Selamat berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian Tuhan selalu menolongku. Ku yakin